Sobat investor semuanya, buat kamu semua yang penasaran bagaimana pendapat gua pribadi soal aplikasi Makmur ya. Aplikasi Makmur ini adalah aplikasi reksadana. Kira-kira bagus atau enggak? Nah, ini merupakan review jujur gua. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi seperti ini ya sobat investor semua. Aplikasi Makmur. Gue juga sebenarnya baru denger banget soal aplikasi Makmur ini juga ya. Karena juga ada salah satu komen di kolom komen YouTube gue yang pengen gue membedakan antara aplikasi Makmur dengan aplikasi Bibit. Cuman, gue kayaknya di video ini cuman mau ngebahas dari aplikasi Makmur aja dulu. Nanti mungkin dibandingkan dengan Bibit juga, gitu. Tapi itu nanti mungkin ya, seperti itu. Oke, sekarang kita balik terhadap aplikasi Makmur ini sendiri. Ya, kalau mau jujur-jujuran sih, gue juga baru denger nih aplikasi Makmur ini. Nah, gue pertama kali yang gue cari adalah apakah dia sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena aplikasi reksadana itu diawasi oleh OJK gitu. Nah, ternyata pas gue search itu memang bukan Makmurnya gitu ya. Bukan aplikasi Makmur OJK gitu, enggak. Tapi kayak lebih ke PT-nya si Makmur ini apa gitu. PT Inovasi apa gitu. Nah, nanti ternyata pas gue cek, oh iya benar gitu. Di websitenya OJK itu terdaftar dan diawasi juga. Berarti memang secara license ya dan juga sudah diawasi itu memang udah satu step ya, berarti ini adalah satu hal positif. Itu kalau kita lihat dari satu hal. Lalu kedua, kita bisa lihat daripada review di Play Store. Play Store ini bisa menjadi salah satu acuan juga kalau misalkan kita emang mau nge-review satu aplikasi. Ya, di sini reviewnya itu 3,3 berdasarkan data hari ini. Ya, artinya memang masih sangat kurang ya guys ya, karena aplikasi yang bagus itu menurut gua 4 ke atas. Bahkan kalau mau yang bagus banget itu 4,5 ke atas. Cuman ini masih jauh dari itu semua. Nah, ini bisa jadi PR dari pihak aplikasi ini supaya meningkatkan kinerjanya lagi. Berarti kalau sampai ada dia di bawah dari 4, berarti banyak juga keluhan ya. Keluhan itu kan bisa bermacam-macam, bisa jadi mungkin aplikasinya nge-lag atau mungkin crash atau apa gitu. Sebenarnya aplikasinya benar, cuman karena dia nge-crash mungkin itu jadi bad review buat orang kayak gitu. Nah, ini bisa jadi PR juga nih buat pihak aplikasi Makmur supaya bisa meningkatkan kinerjanya lagi, supaya reviewnya lebih bagus. Tentunya kalau misalkan reviewnya lebih bagus, ya number of downloads-nya juga akan meningkat dan juga ya banyak orang yang invest juga di situ. Oke, itu dari satu sisi ya. Lalu kita lihat di sampingnya ada number of downloads. Number of downloads itu sangat ngaruh banget guys ya. Di sini 100.000. Nah, 100.000 sebenarnya not bad sih gitu. Udah cukup lumayan orang yang untuk daftar di aplikasi ini. Cuman kalau kamu bandingkan dengan beberapa aplikasi reksadana gede-gede ya, kayak misalkan Bibit, Ajaib gitu ya, Bareksa gitu, itu udah jauh lebih gede number of downloads-nya dibandingkan dari pihak aplikasi ini ya. Jadi memang masih bisa untuk di-push lagi untuk lebih gede. Mungkin ini karena aplikasinya baru, jadi kayak butuh waktu kali ya untuk meningkatkan sampai ke sana. Tapi at the end of the day, seperti itu pendapat gue soal review sendiri. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandang tampilan, nah tampilan ini merupakan krusial juga ketika kita mau berinvestasi. Karena kalau misalkan aplikasinya boring, ya aplikasinya kurang begitu menarik, tentunya kan motivasi kita untuk kayak stay dan untuk invest di situ kan agak kurang ya guys ya. Jadi lu harus cari aplikasi yang memang gampang, ya kan, ya user friendly, terus juga emang enak dari segi tampilan. Nah, di sini dari segi tampilan emang udah cukup simple dan cukup oke juga sih menurut pendapat gua ya, gitu. Nah, kalau dari segi gambarnya, dari tampilannya itu udah kayak nggak terlalu lebay gitu. Jadi
artinya tidak terlalu yang banyak corak juga, dan ya memang cukup simpel gitu. Dan beberapa yang ada keterangan-keterangan di situ itu juga cukup simpel juga guys, cukup simpel. Oke. Itu sudut pandang gue dari segi tampilan juga. Lalu kalau misalkan dari sudut pandang apalagi ya, misalkan yang biasa dibahas itu kita bisa dari investasi nih kalau pakai robo advisor. Nah, jadi di sini dalam berinvestasi itu bisa pakai dua cara guys. Ada yang bisa menggunakan robo advisor, ada yang dengan memilih reksadananya sendiri juga. Nah, kalau misalkan kalian invest dengan robo advisornya mereka, itu mereka namain apa ya? Kalau nggak salah Makmur Pro atau apa gitu. Nah, intinya sebenarnya robo-robo juga guys gitu. Nanti lu ketika mau invest pun akan lebih ditanyain detail. Nah, itu merupakan perbedaan antara robo advisor ini dengan robo advisor yang lain. Biasanya kalau robo advisor yang lain tuh udah ditanyain di awal, udah selesai. Nanti profil resikonya keluar, nanti proporsi di masing-masing reksadana tuh keluar. Nah, kalau ini tuh lebih ditanyain detail gitu. Ya, tentang apa yang tujuan investasi lo apa gitu. Buat dana darurat kah, atau mungkin buat dana pensiun kah, atau buat apa, itu lebih didetailin. Nah, nanti akan direkomendasikan reksadana yang memang sesuai dengan tujuan lo, dengan proporsi kinerja masa lalu return yang cukup bagus gitu. Tapi balik lagi guys, itu kan tidak menentukan return masa depan. Ya, return masa lalu tidak menentukan return masa depan. Ya, cuman kan itu bisa menjadi salah satu faktor kita untuk menganalisa juga seperti itu. Dan menurut gue, kesimpulan gue seperti apa sih soal aplikasi ini? Jadi kesimpulan gue, aplikasi ini sebenarnya masih banyak banget yang bisa dikembangin dari aplikasi ini. Dari segi fitur, ya dari segi fitur tuh tentunya kalau misalkan mereka bisa improve lagi, bisa jadi lebih baik gitu ya. Cuman mereka masih banyak PR sih untuk di sini juga kalau menurut gua. Untuk aplikasi yang baru memang cukup oke ya, cuman masih banyak improvement yang bisa mereka perbuat gitu. Kayak misalkan bikin mungkin semacam fitur-fitur apa yang unik, yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Karena sejauh yang gue lihat fiturnya itu udah banyak yang punya gitu. Kayak Robo Advisor itu di Bibit, di Bareksa udah ada gitu. Yang pertama dari Bibit, ya kan? Nah, itu coba cari diferensiasi gitu dari aplikasi ini dengan aplikasi yang lain. Ketika dia bisa menemukan, nah ini bisa jadi uniqueness juga nih di aplikasi ini. Itu sih, itu merupakan masukan juga aplikasi ini ke pihak aplikasinya nih. Masukan gua ke pihak aplikasinya juga. Oke, itu aja pendapat gue secara singkat. Nanti mungkin gue akan coba perbandingkan antara dari segi Bibit dengan aplikasi Makmur juga gitu. Kira-kira seperti apa sih detailnya. Dan gue akan benar-benar detail. Cuman kalau sekarang ini ya cuman gambaran aja. Bener nggak sih aplikasi ini? Oke nggak sih? Apakah legit atau enggak sih gitu. Dan kekurangannya apa sih? Apa yang bisa diimprove? Nah, tadi gue udah jelasin tuh ke kalian. Oke, sobat investor semua, bila mana setelah ini kamu ingin belajar tentang investasi reksadana, bagaimana cara menganalisanya, kalian bisa cek tuh ya seminar investasi reksadana gue nih yang ada di playlist investor pemula juga. Nah, di situ kalian bisa belajar tuh konsep reksadana tuh kayak gimana sih, terus juga manajer investasi itu siapa gitu, bank kastedian tuh siapa gitu. Dengan cara seperti itu tentunya kan kalian akan lebih santai dalam berinvestasi juga. Nah, bila mana setelah ini kalian termotivasi ya untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Makmur ini, kalian bisa pakai kode referral gue juga ya. Nanti kalian juga bisa dapat bonus. Tapi terserah kalian. Ini kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau juga nggak masalah ya. Itu adalah hak kalian. Yang penting kalian bisa mulai berinvestasi, dan berinvestasinya itu di aplikasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas. Yang mana di sini adalah OJK. Oke semuanya, bila mana kamu rasa video ini singkat dan memang sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.